Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang menggali informasi penting menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Sebelum kita mulai, anak-anak wajib menghafal kata-kata tanya yang jumlahnya ada 6. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan kalau dirubah ke bahasa Inggris, disingkat dengan 5W1H yang kepanjangannya what, who, where, when, why, and how. Tapi yang wajib kita hafalkan adalah yang bahasa Indonesianya saja. Apa adalah kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata siapa adalah kata tanya untuk menanyakan seorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan adalah kata tanya untuk menanyakan kapan waktu terjadinya peristiwa. Di mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Mengapa adalah kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana adalah kata tanya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, ketika kalian mendengar berita atau membaca berita, teks atau apapun, supaya kalian paham tentang berita itu, maka kalian bisa membuat pertanyaan dalam hati. Pertanyaan itu adalah, apa yang terjadi? Siapa saja yang terlibat? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan bagaimana peristiwa itu terjadi? Lalu, langkah berikutnya adalah dengan menjawab pertanyaan yang kalian buat tadi dalam hati. Nah, langsung saja kita ke contoh teks berita yang akan kita baca, lalu dirubah menjadi aspek apa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kita baca dengan seksama teksnya. Penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tahukah kamu sejarah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno? Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut disusun dengan cara mengumpulkan ide dan juga mendiskusikannya terlebih dahulu. Setelah susunan bahasa dalam naskah proklamasi dianggap sudah runut dan bagus, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik, ditemani oleh B. Muhammadiyah. Awalnya, naskah proklamasi yang sudah disepakati dan diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maeda. Akan tetapi, ternyata mesin tik milik Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji, sehingga Sayuti Melik meminjam mesin tik milik konsulat Jerman. Naskah proklamasi yang sudah diketik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada pagi hari dilakukan upacara proklamasi di halaman rumah Soekarno, yaitu di Jalan Proklamasi nomor 1 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lalu kita buat pertanyaan dalam hati, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Jawabnya adalah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu pertanyaannya, di mana teks tersebut disusun? Yaitu di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Dan di mana dibacakannya teks proklamasi? Yaitu di Rumah Soekarno di Jalan Proklamasi nomor 1. Pertanyaan berikutnya, kapan teks proklamasi itu dibacakan? Yaitu
tanggal 17 Agustus tahun 1945 di hari Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa teks tersebut tidak jadi diketik menggunakan mesin tik milik Laksamana Maida? Karena mesin tik Laksamana Maida menggunakan huruf kanji. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana proses penyusunan teks proklamasi tersebut? Jawabnya, teks proklamasi tersebut diketik menggunakan mesin tik milik konsulat Jerman. Lalu, naskah yang sudah diketik itu ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Lalu, setelah kalian sudah membuat pertanyaan dalam hati dan menjawabnya juga, silakan tuangkan dalam bentuk peta pikiran atau yang biasa disebut dengan mind mapping. Nah, ini adalah contoh peta pikiran atau mind mapping yang sudah jadi. Jadi, di tengah-tengahnya kalian tuliskan judulnya. Misalnya, penyusunan teks proklamasi, lalu diberi tanda panah sesuai dengan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Lalu tuliskan pula jawabannya. Ya, sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.